saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas Gerakan Riau Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya. Pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa itu? Abolisi. Abolisi dan amnesti. Yang disepakati dalam rapat itu. Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Riau Merdeka. Ini sangat berani. Kalau sampai ini sendiri sangat berani. Itu keputusan rapat tertutup. Yang paling pertama deklarasi. Ya kalau seperti ini pantesan aja Kaisang diem gitu. Pantesan PSI diem ketika ada kadernya menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Karena si kader yang menyerukan pelengseran ini itu juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan justru dimotivasi sama Jokowi. Ada lagi nggak daerah-daerah lain yang punya potensi besar? Aceh, Bali, Papua, terus kemudian Riau, terus Minahasa. Pak Prabowo sendiri seberapa tahu? Sudah diberitahu atau sejauh ini belum? Kalau yang kasus ini sangat baru sekali. Saya baru akan berbicara dengan think tank mereka soal kerawanan ini. Di saat saya sedang menunggu pernyataan Kaisang atau teguran atau sikap resmi dari partai PSI, ternyata si kader PSI yang sebelumnya menyerukan pemakzulan atau pelengseran Presiden Prabowo itu hari ini mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Jokowi. Jadi saat ada amnesti dan abolisi, si kader PSI ini langsung menemui Pak Jokowi katanya. Dan ketika bertemu dengan Pak Jokowi ditanyakan apakah amnesti itu memang berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Jokowi, dan jawabannya ternyata enggak gitu. Dan itu nggak terlalu penting sebenarnya gitu ya. Ya mau Jokowi setuju dan enggak kan yang nggak ada gunanya gitu ya. Tapi yang menjadi penting dari pernyataan atau cerita si kader PSI ini adalah ternyata setelah itu katanya Pak Jokowi mendukung apapun yang disuarakan si kader PSI ini. Mendukung agar si kader PSI tetap menyuarakan. Nggak usah dikurangi, nggak usah dilebih-lebihkan. Terus menyuarakan. Terus mendukung apa yang disampaikan si kader PSI yang mengkritik abolisi dan amnesti. Ini ajaib. Jadi ini coba kita urut gitu ya. Amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong, itu memang jelas adalah dua orang lawan Jokowi. Dan wajar kalau kemudian Pak Jokowi juga mendorong siapapun yang mengkritik amnesti dan abolisi. Itu juga masih wajar. Tapi posisi si kader ini adalah kader PSI yang menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Kalau Pak Jokowi kemudian mendukung atau memberikan motivasi kepada si kader PSI ini, ya ini salah. Ini kayaknya udah kelewatan gitu ya. Ya kita semua ngerti bahwa memang ini adalah pertarungan antara Prabowo dan Jokowi. Ini soal pertarungan pengaruh, soal posisi tahun 2029 nanti dan sebagainya. Itu kita akui gitu. Tapi kita tidak berpikir bahwa Pak Jokowi melakukan cara-cara yang seperti ini. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikasi Fufu Fafa bermain. Ya, tidak sekedar bahwa Fufu Fafa pernah menggunakan pin itu. Tidak mungkin satu simbol baru kan, sebagai bentuk simbol perlawanan yang terjadi begitu cepat ya, kemudian bisa diterima oleh banyak pihak bahwa ini tanpa ada mobilisasi. Ya, tanpa ada mobilisasi. Ini tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh dana besar dan network yang kuat. Itulah tipikal Raja Jawa. Ya. Dia selalu tersenyum, tapi dibalik itu, ya kan, dia kerahkan orang-orang untuk maki-maki Prabowo. Dan ini terjadi. Kita masih banyak sekali pendukung Jokowi atau kader PSI yang menyerang Presiden Prabowo karena mengeluarkan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Semakin mereka gencar, semakin mereka ugal-ugalan, dan bahkan ada yang meminta untuk Presiden Prabowo ini dilengserkan. Itu ternyata membuat pihak istana jadi gerah. Dan bahkan tidak ada teguran kepada kader yang menyerukan pemakzulan kepada Presiden Prabowo. Bahkan sampai sekarang si kader PSI ini, wah terus keluar-keluar.
Terus menyampaikan kritik kepada Pak Prabowo dan diselingi dengan harapan agar PSI nanti di tahun 2029 bisa mengusung Gibran sebagai capres. Ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana di media sosial, orang semua membicarakan terkait sikap kader PSI ini, tapi entah kenapa sampai sekarang PSI tidak mengambil sikap gitu, karena ya kader-kader yang tidak tertib seperti ini ya seharusnya itu ditertibkan gitu. Dan ya kalau para pendukung Jokowi dan kader PSI itu menyadari bahwa ini adalah kasus yang politis ya maka seharusnya mereka tidak menyerang Pak Prabowo ya, tapi mungkin karena Hasto Tom Lebong dianggap lawan politik Jokowi maka ya mereka nggak seneng aja kalau lawan politik Jokowi itu kemudian dibebaskan. Atau ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa dua kasus ini emang disengaja, emang pesanan. Ini apa-apaan gitu. Kalau PSI memang benar-benar adalah sebuah partai yang ya sebagaimana partai yang lain, maka dalam sikapnya itu harus jelas gitu. Kalau ada kader yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip atau pernyataan resmi PSI, ya kasih teguran dong. Jangan kemudian dibiarkan seperti ini gitu. Apalagi ya dari partai PSI-nya sendiri, dari para elitnya tidak memberikan respon apa-apa. Ya kalau misalkan ada kader yang ngeyel gitu, tinggal keluarin, pecat gitu kan. Jelas gitu. Ini enggak nih. Kadernya terus keluar-keluar, pimpinannya ya biarin aja, diem aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Atau jangan-jangan para elit partai PSI itu sedang menikmati seruan-seruan yang semacam ini. Seruan kekecewaan, seruan untuk memakzulkan Presiden Prabowo, dan itu dianggap sebagai adalah argumentasi atau opini yang sesuai dengan nurani atau naluri mereka. Jangan-jangan mereka menikmati, jangan-jangan bahkan mereka justru mendukung. Ya udah biarin gitu. terus serang gitu. Ada narasi bahwa kemarahan para pendukung Jokowi terhadap Presiden Prabowo karena berikan amnesti dan abolisi terhadap musuh-musuh Jokowi. Salah satunya adalah postingan kader PSI yang hingga saat ini tak ada teguran dari partainya. Bahkan seperti yang disampaikan Alifur Rahman, dia malah mendapat motivasi dari Jokowi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dalam podcast Keadilan ditemukan adanya upaya-upaya makar dan pendukung Jokowi di daerah. Semoga niat baik Presiden Prabowo mempersatukan negeri ini dapat menyadarkan para pendukung Jokowi ini.